sosialisasi platform rumah inovasi yang akan kita kembangkan menjadi rumah inovasi yang berkemajuan ke depan, dan tentunya rumah inovasi atau hasil karya yang akan kita kumpulkan yang sudah masuk di rumah inovasi akan kita daftarkan atau kita ikutkan ke Museum Muri Indonesia tahun 2025 ini. Semoga nanti bisa tercapai. Namun demikian, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan ini untuk bisa mengikuti dengan seksama arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk menyampaikan beberapa hal arahan terkait kegiatan yang akan kita gelar serta hubungan dengan Rumah Inovasi Guru dan kaitannya dengan kegiatan yang akan didaftarkan ke MURI. Persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, yang saya banggakan tim IT ya, yang tergabung dalam pengembangan rumah inovasi guru, dan yang kita kembangkan rumah inovasi bidang pendidikan. Dan yang saya banggakan pula seluruh Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan dan juga guru, baik itu jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar maupun PNF, yang hari ini tergabung baik dalam link Google Meet ataupun tergabung melalui YouTube. Ya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa ya secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang sangat saya banggakan ya, tidak sampai 1 bulan lagi ya kita akan memasuki Hari Guru ya, dan bulan ini merupakan juga bulan guru yang sudah dirilis oleh Kemdikbudrismen, yang mana pada bulan guru ini ataupun nanti pada tanggal 25 November 2025 sebagai puncak Hari Guru, kita semua patut berbangga ya, menjadi bagian dari guru, menjadi bagian dari pendidik ataupun tenaga kependidikan yang bisa memiliki kesempatan untuk memajukan pendidikan di Kota Probolinggo bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya banggakan, pertama ya, saya ingin memberikan apresiasi ya kepada seluruh inovasi yang sudah dibuat ya, baik itu oleh guru yang dalam hal ini bertugas sebagai kepala sekolah ataupun guru yang bertugas sebagai pendidik. Nah, apresiasi itu kita wujudkan dalam beberapa rangkaian Hari Guru Nasional yang sudah kita siapkan, mulai dari kegiatan Lomba Inovasi Guru, Lomba Kepala Sekolah Inspiratif, kemudian Lomba Bola Voli Antar Guru, kemudian Lomba Fashion, dan juga lomba-lomba lain ya. Dan pada puncak tanggal 25 November nanti ya, kita akan memberikan apresiasi, tetapi ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya.
dari semua inovasi yang sudah ada, baik dilakukan oleh kepala sekolah ataupun guru, ini rencana akan kita catatkan pada rekor muri. Dan kami sudah berkoordinasi dengan rekor muri dan juga berkoordinasi dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, sebagai apresiasi kepada seluruh guru di Kota Probolinggo. Nah, kalau inovasinya nanti sudah tercatat, ya tentu nanti akan terpublish secara nasional, secara masif. Dan Bapak Ibu sekalian tentu akan berbangga ya menjadi bagian dari rekor muri inovasi terbanyak, khususnya inovasi bidang pendidikan se-Indonesia. Nah, tentu keinginan itu tidak mudah untuk dilakukan. Butuh sinergitas bersama ya. Maka dari itu Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru yang hadir pada ruang ini, baik itu ruang Google Meet ataupun ruang YouTube ya. Saya berharap bisa bersama-sama mendukung dan juga menyebarluaskan kepada rekan sejawat ya. Jadi dukungan itu pertama sesuai dengan arahan dari rekor muri bahwa untuk bisa dicatatkan dari rekor muri maka harus ada legalitas dari Kemendikbudrismen ataupun dari kepanjangan UPT-nya bahwa inovasi pendidikan di Kota Probolinggo yang mana di dalamnya termasuk inovasi guru itu adalah benar terbanyak se-Indonesia. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan proses kurasi dan validasi oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur dan juga dari Kemdikbudrismen. Maka dari itu butuh dukungan semua kepala sekolah dan juga semua guru. Jadi nanti akan dihitung rasionya. Ada berapa kepala sekolah, berapa guru, berapa inovasi. Nah, yang kita harapkan di sini minimal satu kepala sekolah itu satu inovasi. Minimal satu guru di Kota Probolinggo satu inovasi. Saat ini sudah terkumpul sebanyak kalau kemarin 2040. Nah, ini Pak Aris juga nanti bisa ya menampilkan bahwa saat ini sudah bergabung di Rumah Inovasi itu sebanyak 2040. Maka saya menghimbau kepada seluruh kepala sekolah, seluruh guru yang belum mengunggah inovasinya agar segera mengunggah inovasinya. Bagi yang sudah mengunggah, karena saat ini proses kurasi dan juga validasi oleh BBGTK dan Kemendikbudrismen serta dari tim rekor muri, maka harap untuk segera melengkapi beberapa dokumen yang memang menjadi persyaratan dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun persyaratan itu diantaranya ya, Bapak Ibu perlu melengkapi mulai dari yang pertama adalah latar belakang ya. Kenapa Bapak Ibu membuat inovasi itu? Contoh inovasi yang sudah dibangun oleh kami di Dinas Pendidikan itu si IJOL, Sistem Informasi Ijazah Online. Latar belakangnya adalah banyaknya kejadian pemalsuan ijazah, kemudian layanan penerbitan mulai dari perbaikan ijazah ataupun ijazah hilang itu yang membutuhkan waktu bahkan lebih dari 3 minggu dan lain sebagainya. Kemudian itu menjadi latar belakang dari inovasi Bapak Ibu. Itu perlu diuraikan, perlu dilengkapi bagi Bapak Ibu yang sudah mengunggah inovasi segera maksimal ya hari ini, besok dan maksimal besok lusa itu sudah dilakukan proses finalisasi dan revisi. Karena paralel
saat ini pun itu juga, hari ini pun juga sedang dilakukan proses kurasi validasi oleh tim kurator dan BPGTK. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tujuan. Ya, tujuan dari inovasi itu sangat penting untuk Bapak Ibu uraikan. Apa sebenarnya tujuan dari Bapak Ibu? Misalkan meningkatkan hasil belajar, atau meningkatkan prestasi belajar peserta didik, atau meningkatkan karakter jujur pada peserta didik, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kepala sekolah, misalkan inovasinya dalam proses misalkan di situ terkait dengan perpustakaan, bisa juga meningkatkan angka capaian literasi sekolah, nah dan lain sebagainya. Kalau kami tadi yang contohkan si Ijol, maka yang menjadi tujuan kami adalah ya memberikan layanan ijazah yang cepat, ya, kemudian akurat, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan secara detail, ya, terkait dengan inovasinya. Kalau aplikasi itu berbasis web, seperti contoh si Ijol tadi, maka Bapak Ibu harus bisa menggambarkan, ya, bahwa seperti apa wajahnya, ya, dari inovasi itu, kemudian layanan apa saja kalau itu memang dalam hal layanan pendidikan. Kemudian kalau misalkan dalam APE, alat peraga edukatif, maka harus jelas di situ pembuatannya seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, bagaimana guru bisa memanfaatkan itu dalam sebuah pembelajaran. Nah, itu perlu dideskripsikan. Keunggulan apa dari inovasi Bapak Ibu itu? Misalkan keunggulan kalau kami di Si Ijol itu yang jelas berbasis website. Tidak harus datang ke kantor dinas pendidikan. Ya, kemudian bisa pengguna itu bisa mengajukan layanan itu dari mana saja, kapan saja. Ya, dan bisa mengambil hasilnya dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir, ini yang penting. Oh, kemudian barusan saya tambahkan pada deskripsi Bapak Ibu tambahkan video-video. Kalau ada video cara penggunaan atau pemanfaatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah dampak Bapak Ibu. Pada dampak, ya, dampak yang terukur Bapak Ibu, ya. Seperti kami tadi contohkan si Ijol, maka dampaknya adalah layanan ijazah, kehilangan ijazah itu menjadi cepat. Saya bisa menunjukkan dengan angka. Oh, ternyata di sini kalau dulu 3 minggu, 5 minggu, atau bahkan 6 minggu, sekarang bisa 2 hari atau bisa 2 jam dan seterusnya. Jadi dampak itu misalkan tujuannya tadi adalah meningkatkan karakter, maka pada dampak perubahan karakter apa yang sudah nampak pada peserta didik. Ada contoh juga inovasi berupa buku. Saya lihat. Jadi di inovasi buku itu seperti apa bukunya. Nah, itu bisa dilihat, ya. Saya kemarin lihat itu ada yang sudah mengunggah dalam bentuk flip, ya. Sehingga bisa saya buka halaman 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian perlu dideskripsikan, ya, lebih detail. Nah, bagaimana kemudian deskripsi dari itu, kemudian dampaknya. Bapak Ibu sekalian, ya, harapan kami, ya, ini bisa selesai, ya, diupayakan hari ini, besok, ya, atau paling lambat besok lusa. Nah, itu segera dicukupi. Karena target kurasi terakhir oleh BPGTK itu tanggal 22 November. Sehingga kami bisa memproses di rekor muri nanti pada tanggal 24. Harapan kami 25 itu sudah bisa rampung untuk bisa dicatatkan dan diumumkan sebagai rekor muri inovasi bidang pendidikan terbanyak kategori kota dan kabupaten se-Indonesia. Nah,
Jadi khususnya ini inovasi guru ya yang banyak. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian saya ingin evaluasi. Ini Pak Aris. Pak Aris bisa cek di link YouTube ada yang gabung. Sudah ya? Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini sebenarnya targetnya adalah 2000 peserta sebenarnya, targetnya. Karena yang sudah mengunggah inovasi itu sebanyak 2040 sudah. Nah, maka ini perlu terinformasikan seluruhnya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini untuk yang belum mengikuti solusinya gimana? Ada dari kepala SMP negeri hadir semua ya. SMP 1 saya lihat ada tadi, Pak Kamsi. SMP 2 ada. SMP 3 hadir. Mungkin Pak Kabit Ketenagaan perlu pastikan lagi kehadiran teman-teman ya. Halo. Ya. Mungkin itu ya. Kemudian silakan bila ada, Pak Kabit mungkin perlu di ini lagi, di share lagi, diingatkan untuk bisa gabung. Ada yang belum. Terutama guru-guru. Yang link videonya sudah Bu, sudah kami share ke kepala sekolah SD ataupun SMP. Oke. Oke, minta tolong guru-guru ataupun kepala sekolah yang sudah gabung bisa di-share ya linknya. Jadi intinya itu Bapak Ibu ya, silakan bila ada pertanyaan ya, karena memang waktu kita terbatas ya. Ada pertanyaan? Oke. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu disampaikan, mumpung ketemu, karena ini nanti kalau sudah selesai Zoom ini tidak ada pertanyaan lagi, artinya bisa bertanya di darat melalui tim-tim kami untuk kegiatan platform rumah inovasi ini, sesuai dengan tujuan yang akan kita pakai untuk pendaftaran di MURI itu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Aris coba tampilkan rumah inovasi. Oke, Pak Aris. Tampilkan satu inovasi, Bapak. Baik, Ibu. Oke. Baik, silakan dipilih satu inovasi aja, coba kita lihat, kita cermati bersama. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, kalau kepala sekolah wajib ya semuanya, saya yakin selama menjadi guru, selama menjadi kepala sekolah pasti ada inovasi. Nah, ini contoh, kalau total berapa sudah? 2046 ya? Oh 2000. Nah, sekarang coba dilihat yang inovasi pembelajaran, Pak Aris. Ya, oke baik. Nah, kita lihat di sini ya, satu aja. Nah ini, ada yang paling pertama adalah berburu teka-teki alam semesta. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini bisa dikurasi dan divalidasi oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan dan juga dari Kemendikbudristek, maka yang pertama Bapak Ibu perlu diuraikan ya di deskripsi. Nah, ini sebenarnya sudah bagus ya. Ini sudah lengkap. Jadi rancangan inovasinya seperti apa. Nah, latar belakang ya meskipun sedikit dilengkapi. Nah, ini kebetulan sudah lengkap ini ya. Latar belakangnya sudah ada, tujuannya ada. Kemudian rancangan inovasinya seperti apa. Nah, di sini sudah ada. Terus ke bawah ada dampak enggak? Nah, ini pemanfaatan. Ini sudah ada dampak Bapak Ibu. Nah, oke bagus. Coba diklik link YouTube-nya tadi. Oke. Ini contoh inovasi. Ya kebetulan yang kita gunakan
kan ini sudah lengkap Bapak Ibu. Oke, cukup. Jadi Bapak Ibu ya, minta tolong disampaikan kepada seluruh guru ya, ini untuk kepala sekolah yang hadir, untuk kepala sekolah yang belum hadir, nanti ini coba dicek yang belum hadir nanti biar kepala sekolah bisa tanya ke Pak Kabid nanti ya. Jadi disampaikan kepada seluruh guru ya, seluruh kepala sekolah ya, agar segera mengunggah inovasinya. Ya, mengunggahnya di rumah inovasi. Linknya itu linknya bisa ditampilkan. Tadi malam sudah saya kirim edaran juga kepada seluruh kepala sekolah, mulai dari TK sampai dengan SMP ya. Linknya di situ sudah saya berikan melalui surat edaran. Bisa ditampilkan Pak Aris linknya? Tidak muncul ya link. Oke, intinya di Rumah Inovasi Guru ya, di link Rumah Inovasi Guru .livable.app ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mohon Silakan. maaf Ibu Kadis. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Kadis atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasannya sosialisasi yang kita lakukan hari ini yaitu untuk penguatan bahwasannya rumah inovasi kita itu akan dicatatkan di rekor muri yang insya Allah tanggal 25 pelaksananya. Nah, target kami di sini ada 2 sasaran sebenarnya. Jadi bagi Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan Guru yang sudah mengunggah karya inovasinya, itu untuk mengikuti standar dari Rumah Inovasi. Seperti yang sistematika yang sudah di-share mulai tadi malam. Bagi guru yang belum mengunggah, diharapkan ini mengunggah juga yang nanti tulisannya itu disesuaikan dengan sistematika yang sudah ditentukan. Jadi ada 2 penguatan. Yang pertama yang telah mengunggah untuk menyesuaikan kembali. Untuk menyesuaikan kembali tulisan yang sudah diunggah dengan sistematika yang sudah kami share. Dan di Rumah Inovasi juga sudah disediakan oleh Pak Aris. Mungkin nanti bisa Pak Aris diberi kesempatan untuk mensosialisasikan juga bagaimana cara untuk mengunggah dan mengedit tulisan yang sudah Bapak Ibu kirim sebelumnya. Jadi seperti itu Bu Gadis untuk tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, bila tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan ya karena saya izin juga akan bergeser ke kegiatan yang lain. Tetapi sekali lagi ya, karena targetnya adalah semua kepala sekolah dan semua guru, maka nanti minta tolong Pak Kabid ya, dipastikan lagi bahwa informasi ini tersampaikan kepada seluruh kepala sekolah dan juga semua guru. Kemudian kalau di surat sebenarnya sudah jelas di situ ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Untuk yang sudah mengunggah segera dilengkapi unggahannya sesuai dengan sistematika. Kemudian kalau yang belum mengunggah untuk segera mengunggah dengan sistematika yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, kepala sekolah ya, kepala sekolah saya beri tugas untuk mendata ya. Selain mengunggah, mendata. Pastikan semua gurunya sudah mengunggah inovasinya. Nah, seperti itu. Yang belum berinovasi, nah segera berinovasi. Masa ngajar 10 tahun tidak punya inovasi sama sekali. Kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Jadi untuk semua kepala sekolah ya, saya minta nanti laporan ya. Laporan di grup saluran WhatsApp ya.
di saluran WhatsApp itu sudah tergabung dengan saya. Semua kepala sekolah dan semua guru di situ kan sudah bergabung di situ. Jadi saya minta nanti laporannya lewat situ saja ya. Jadi kepala sekolah bisa mendata mana yang sudah berinovasi, mana yang belum, dan sudah proses diunggah dan lain sebagainya. Sehingga kita juga memantaunya juga mudah ya. Jadi contoh mungkin bisa mengawali ini Pak Irfan ya. Pak Irfan yang di SMP 8 itu ada berapa guru, berapa yang sudah mengunggah inovasi, berapa yang belum ya. Kemudian ditunggu unggahannya dalam 3 hari ini ya. Ya kalau bisa sih tidak sampai 3 hari ya, dalam sehari 2 hari ini. Karena rumah inovasi ini sudah diluncurkan mulai bulan Maret lalu ya. Dan tentu Bapak Ibu guru sudah selesai kalau menyusun inovasi dalam waktu 6 bulan itu. Oke, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya pamit dulu ya. Geser juga ke acara inovasi juga kebetulan ini. Oke. Monggo Pak Kabid mungkin bisa melanjutkan acara selanjutnya. Pak Kabid, Pak Philip. Pak Kabid keluar kayaknya barusan. Oh, kok keluar juga? Bu Sitros hadir. Sebentar saya hubungi Pak Kabid dulu. Masih di rumah sakit. Baik, kalau begitu sambil nunggu Pak Kabid, mohon izin diambil alih dulu sebentar Pak Irfan. Langsung saya. Aris, monggo. Oke, saya ingin menyampaikan terkait rumah inovasi, bagaimana nanti prosedur bagikan inspirasi, sekaligus nanti bagaimana cara edit inspirasi yang sudah Bapak Ibu unggah, agar nanti sesuai dengan template yang sudah disempurnakan oleh Dinas Pendidikan. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah Pak Kabid. Baik. Jadi seperti yang kita semua ketahui bahwasanya untuk bisa masuk ke rumah inovasi guru itu kita menggunakan link https://rumahinovasi-guru.lovable.app. Biasanya Bapak Ibu nanti akan diarahkan kepada halaman awal dulu seperti ini. Jadi yang disampaikan Bu Kadis tadi ada 2046 karya, itu tidak semuanya inovasi guru, melainkan ada layanan pendidikan, kemudian ada buku karya dari guru-guru, juga ada blog post juga. Nah, sekarang untuk bisa masuk, kenapa kita harus masuk terlebih dahulu ke rumah inovasi ini menggunakan akun yang sudah kita daftarkan waktu bulan Mei kemarin, kita agar bisa untuk memberikan like ya, juga mengkomentari dari postingan-postingan Bapak Ibu pengunggah. Jadi caranya masuk adalah dengan cara diklik masuk, kemudian masukkan email yang sudah terdaftar, kemudian masukkan passwordnya. Apabila Bapak Ibu kepala sekolah mungkin ya belum tergabung dalam rumah inovasi, ataupun guru-guru yang masih baru belum tergabung dalam rumah inovasi, maka Bapak Ibu bisa klik ini, belum punya akun, kemudian klik daftar sekarang.
Nah, kemudian di sini silakan Bapak Ibu klik nama lengkap, kemudian email yang sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki, bisa belajar ID, bisa email biasa juga tidak masalah. Kemudian masukkan password, buat password yang mudah diingat saja, kemudian klik daftar. Setelah klik daftar nanti Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akun tersebut dengan cara login di sini, kemudian kita klik masuk. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu di sini ada 4 ya, 4 menu yang bisa kita buka. Yang pertama ini adalah edukasi itu. Di sini ada lampiran kebijakan hak cipta, penyangkalan tanggung jawab hukum. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri. Kemudian nanti di sini ada berita-berita. Tapi kita konsen saja untuk menyingkat waktu, langsung masuk ke halaman inspirasi ya Bapak Ibu. Jadi apa yang baru di web Rumah Inovasi Guru ini? Yang baru tentu saja namanya sekarang menjadi Rumah Inovasi Bapak Ibu. Bukan tolong dikirim. Saya kirim di grup ini ya, di chat Google Meet. Oke, sudah saya kirim Bu Optin. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Di inspirasi ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 168, oh maaf, saya menyampaikan tadi, kalau dulu namanya Rumah Inovasi Guru, sekarang karena ini nantinya Rumah Inovasi akan menjadi wadah pendidikan untuk semuanya, baik itu GTK, baik itu guru maupun tenaga kependidikan, maka Rumah Inovasi Guru berubah nama menjadi Rumah Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Kemudian saya lanjutkan. Di sini sudah ada total inspirasi, kemudian ada 1.568 inovasi pembelajaran, ada 246 layanan pendidikan, ada 161 karya buku, dan 63 blog post. Nah, ketika Bapak Ibu klik di sini, di inovasi pembelajaran, maka akan menampilkan semua inovasi pembelajaran yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu Guru, mulai dari bulan Mei sampai sekarang ini bulan November. Ada sekitar 131 halaman, di mana satu halamannya ada 12 karya yang dimunculkan Bapak Ibu. Kemudian untuk layanan pendidikan, di layanan pendidikan ini juga sama, di layanan pendidikan ini ada seperti ini ya. Layanan pendidikan itu bisa digunakan Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengunggah inovasinya. Jadi seperti itu. Di layanan pendidikan ini nanti mungkin lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Bapak Irfan, apa perbedaannya inovasi, kemudian layanan pendidikan, kemudian tentu saja karya buku guru dan blog post ini. Kemudian saya lanjutkan di sini. Di sini juga ada karya buku guru. Jadi ini ada karya buku guru. Sudah banyak yang masuk di sini karya buku gurunya, Bapak Ibu semua ya. Bapak Guru pernah membuat buku, terlebih lagi kalau sudah ber-ISBN. Karena ini sifatnya open, kalau ber-ISBN insya Allah, Pak Neri, karena ini bersifat open, kalau tidak ber-ISBN atau tidak ada yang menguatkan, khawatirnya nanti ada orang yang tidak berkepentingan terus mengambil buku Bapak Ibu kemudian diakui karyanya gitu. Kemudian untuk bagian blog post ini menampilkan tentang postingan-postingan yang sebenarnya tetap saja ada hubungan dengan dunia pendidikan, hanya saja ini terkait tentang berita-berita ya dan lain sebagainya tentu saja. Baik, nah sekarang mari kita lanjutkan bagaimana kita untuk membagikan inspirasi. Ketika kita klik di sebelah sini, bagian inspirasi, maka akan muncul form. Form ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa isi dengan masukkan judul inspirasi, kemudian nama lengkap dan gelar, kemudian asal instansi atau sekolah, kemudian mata pelajaran, Bapak Ibu bisa pilih. Kalau memang tidak ada
mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sini, Bapak Ibu semua bisa memilih umum, ada di sini umum. Nah, ini bisa dipilih umum seperti ini. Kemudian jenjang sekolah ada KB, ada TK, ada SD, ada SMP. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih apakah Bapak Ibu memilih inovasi pembelajaran, layanan pendidikan, karya buku atau blog post. Misalkan Bapak Ibu. Nah, ini nanti gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih karya buku dan blog post, nanti hanya akan muncul form konten seperti ini, yaitu deskripsi singkat tentang karya buku Bapak Ibu atau sinopsis mungkin ya. Juga blog post ini juga sama, tentang postingan atau tulisan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu unggah di Rumah Inovasi. Nah, jika kita memilih jenis inspirasinya itu inovasi pembelajaran, maka akan lebih kompleks. Yang seperti disampaikan Pak Irfan tadi, bahwasanya di sini Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi 4 poin. Latar belakang, tujuan, rancangan, kemudian aplikasi dan dampak hasil praktis dalam pembelajaran. Kami sudah menyediakan juga panduan untuk penulisan di form ini agar nanti Bapak Ibu tidak kesulitan apa ya sih sebenarnya yang saya harus tulis di sini. Dengan adanya panduan seperti ini, kami harapkan apa yang Bapak Ibu posting terkait inovasi eh, akan memiliki satu kesamaan template seperti itu. Seperti yang dicontohkan tadi, nanti saya akan buka ulang salah satu karya dari Bapak Ibu guru yang sudah mengisi dengan menggunakan template ini. Ini ya. Kemudian untuk media gambar, nah ini media gambar ini nanti Bapak Ibu bisa pilih maksimal 3 gambar Bapak Ibu ya. Jadi 3 gambar ini nanti bisa bermacam-macam. Apa ketika pembuatan atau nanti ada semacam gambar testimoni. Jadi ketika 3 gambar itu sudah diunggah, nanti pengguna lainnya akan dapat melihat gambar itu secara karusel, secara digeser gitu. Nah, kemudian jangan lupa format yang diperbolehkan JPG, PNG, ukuran maksimal 1 MB per gambar. Kemudian di link eksternal ini, nah jika Bapak Ibu pernah mengunggah karya Bapak Ibu lewat TikTok ataupun ataupun YouTube ya. Kalau YouTube ada sendiri. Ini untuk link eksternal, contohnya link Drive. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang punya link untuk link buku online. Ya, bisa dimasukkan di sini. Kemudian untuk PDF. Nah, PDF ini nanti gunanya ada apa? Nanti kalau Bapak Ibu punya file presentasi terkait inovasi Bapak Ibu bisa unggah di sini. Nanti para pengguna lainnya akan dapat melihat langsung presentasi itu di Rumah Inovasi. Kemudian untuk link YouTube, nah link YouTube ini bisa terkait dengan pengalaman inovasi yang sudah Bapak Ibu buat, termasuk juga mungkin bisa dimasukkan terkait dengan ini aplikasi dan dampak. Mungkin ada testimoni di situ, ya Bapak Ibu ya. Nah di sini, apakah ini semua harus diisi? Sebaiknya diisi, tapi kalau memang tidak pernah membuat video YouTube terkait dengan inovasi Bapak Ibu, maka ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Juga link eksternal juga. Semakin lengkap, maka pengguna akan semakin mudah untuk memahami inovasi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, maka Bapak Ibu tinggal bagikan inspirasi. Nah, kemudian mari kita lihat salah satu postingan terbaru ya Bapak Ibu ya. Di sini tadi saya buka lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti alur dari pengisian 4 komponen tadi di bagian inspirasi, maka dengan sendirinya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya apa. Nah, kemudian ini yang Bapak Ibu tulis tadi. Ini yang Bapak Ibu tulis di form tadi. Tentu saja sudah ada header yang otomatis muncul saat
Bapak Ibu menulis itu. Sudah lengkap seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya sarankan juga ya, ini biar kelihatan rame juga, monggo Bapak Ibu kepala sekolah untuk memobilisasi teman-teman guru dalam kaitannya membuka beberapa inovasi. Kemudian kalau memang beliaunya guru yang bersangkutan itu menyukai inovasi tersebut, mungkin bisa memberikan like di sini ya. Kemudian kasih komentar Bapak Ibu ya. Misalkan keren, gitu aja sudah cukup, atau bisa memberikan masukan terkait ini, terkait inovasi yang Bapak Ibu bersangkutan buat, kemudian silakan kirim komentar. Nah, ini. Nah, feedback Bapak Ibu ini sangat berarti bagi pengguna, baik itu untuk apresiasi maupun untuk perbaikan dari inovasi tersebut. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, postingan-postingan yang sudah ada mulai bulan Mei kemarin itu kan memang banyak yang tidak sesuai dengan template yang terbaru. Maka dari itu dihimbau Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah masing-masing untuk memperbaiki, mengedit postingan yang sudah diunggah. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu saja harus masuk ke dalam akun masing-masing dulu, Bapak Ibu ya. Setelah masuk ke dalam akun masing-masing, nanti Bapak Ibu di sini ada tulisan nama dari Bapak Ibu. Kemudian silakan diklik. Nanti akan muncul halaman karyaku di sini. Apa? Akan muncul pilihan karyaku. Kemudian setelah diklik, ya akan muncul nanti halaman dari milik Bapak Ibu semua pengguna ya. Di sini isinya yaitu berbagai macam postingan yang sudah Bapak Ibu buat tentu saja. Seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu lakukan untuk Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu kepala sekolah, ini ketika sudah masuk ke dalam halaman Bapak Ibu masing-masing, baik nanti akan ada link YouTube Ibu, nanti bisa lihat di link YouTube-nya ya. Maka nanti Bapak Ibu bisa edit profil di sini. Nah, silakan masuk, edit profil, kemudian nama, kemudian jenjangnya jenjang apa, kemudian kelasnya kelas berapa, kemudian ini, kemudian masukkan deskripsinya. Saya suka membaca novel. Misalkan seperti itu ya. Kemudian diklik simpan perubahan. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu ya, seperti ini. Nama Aris, kemudian jenjangnya SD, negeri, terus guru kelas 6, kemudian di sini keterangannya saya suka membaca novel. Nah, selanjutnya, nah ini ketika Bapak Ibu merasa postingan Bapak Ibu kemarin tidak sesuai dengan template yang terbaru dari Dinas Pendidikan, maka nanti silakan Bapak Ibu masuk ke karyaku tadi itu, kemudian silakan klik edit di bagian mana yang Bapak Ibu ingin perbaiki. Nah, seperti ini edit ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini ya latar belakang. Oke, nah, ini ya judulnya, kemudian nama lengkap disertai gelar, kemudian asal, instansi, kemudian materinya, materi umum, kalau memang itu tidak ada kaitannya dengan mapel apapun, kemudian jenjang sekolah, kemudian di sini jenis inspirasi, ini yang paling penting. Kalau memang itu inovasi, maka silakan pilih yang inovasi pembelajaran. Kemudian belas tahun berhubungan dengan butuh nggak sono eling-eling 20%, 10% itu delok ning kena. Kok tepat nopis iku.
Baik, Ya. saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian di sini latar belakang ya, ini sudah saya masukkan. Kondisi ideal, analisis kebutuhan, usaha didik, masalah nyata, hambatan yang dihadapi, dan alasan membuat inovasi. Ini sudah masuk semua Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa postingan Bapak Ibu itu dibatasi 5.000 karakter. Jadi ketika Bapak Ibu menulis di latar belakang, jangan sampai lebih dari 50.000 karakter supaya nanti tidak ditolak oleh sistem. Kemudian untuk tujuan juga sudah dimasukkan, tujuan utama inovasi ini adalah dan seterusnya. Kemudian rancangannya nanti silakan dimasukkan jenis inovasi, mekanisme ya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Kemudian aplikasi dan dampak hasil praktis dalam pembelajaran, langkah-langkah penerapan, persiapan Google Sheet dan lain sebagainya, metode. Nah, kemudian untuk gambar ini silakan pilih 1 gambar boleh, 2 gambar boleh, 3 gambar juga boleh. Kemudian untuk link eksternal, mungkin nanti Bapak Ibu pernah mendesiminasikan apa yang sudah Bapak Ibu buat terkait inovasi berbentuk PDF, bisa dimasukkan di sini ataupun di bagian PDF-nya. Kalau ingin di Google Drive juga di sini bisa. Kemudian ini untuk link YouTube-nya, silakan dimasukkan juga untuk link YouTube-nya. Kemudian klik perbarui inspirasi. Nah, setelah nanti perbarui inspirasi, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada gambarnya. Kemudian ini ada link YouTube-nya. Nah, kemudian ini tadi. Nah, meskipun Bapak Ibu tidak menuliskan di form tadi latar belakang inovasi, nanti sistem akan menuliskan untuk Bapak Ibu terkait latar belakang inovasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja redaksi terkait latar belakang sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan agar semuanya nanti seragam Bapak Ibu template-nya. Seperti itu. Nah, ini seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai, nah ini ketika Bapak Ibu ingin membagikan hasil postingan Bapak Ibu ke teman-teman guru supaya mungkin nanti akan dapat banyak like ataupun banyak komentar, Bapak Ibu bisa klik salin URL di sini ya. Maka nanti akan tersalin di clipboard, kemudian bisa dikirim lewat grup WhatsApp dan lain sebagainya supaya bisa dikasih feedback oleh teman guru baik di sekolah maupun di sekolah lainnya. Nah, ini adapun pembaharuan ya, jadi adapun pembaharuan yang sudah dilakukan pada postingan inspirasi itu Bapak Ibu, ini ada sekarang sudah ada judul, kemudian ada nama pengunggah inovasi, kemudian ada asal instansi sekolah, kemudian jumlah like. Nah, ini mungkin sebagai ini ya, apa itu, sebagai penyemangat. Mungkin ketika Bapak Ibu sudah salin link hasil inovasi Bapak Ibu ke temannya, kasih like dong, kasih komentar dong. Dengan banyak like mungkin akan lebih menyemangati Bapak Ibu untuk mengunggah semakin banyak lagi di Rumah Inovasi Pendidikan. Di Rumah Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, ini saya coba saya buka yang paling belakang sendiri ya, 171. Nah, kalau Bapak Ibu guru perhatikan, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah perhatikan, di sini ada badge atau notifikasi terverifikasi. Terverifikasi di sini maksudnya bahwa apa yang Bapak Ibu posting sebagai inovasi Bapak Ibu sudah sesuai dengan template yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti proses verifikasi akan membutuhkan waktu, jadi harap bersabar. Nah, andainya nanti Bapak Ibu sudah membuat seperti ini, tapi tetap tidak sesuai atau kurang ya Bapak Ibu ya. Atau kurang sesuai dengan yang diperiksa oleh verifikator, maka nanti Bapak Ibu gini, misalkan ini kok postingan saya kok
tidak diverifikasi ya, kenapa ya? Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu bingung, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke karyaku, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu cek mana apa itu postingan Bapak Ibu terkait inovasi Bapak Ibu yang belum terverifikasi. Nanti di bawah sini akan ada catatan verifikator Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti di sini akan ada catatan verifikator ketika Bapak Ibu klik catatan verifikator ini. Nah, ini berarti nanti akan muncul kalau memang sudah diverifikasi nanti akan tulisan siapa yang mau verifikasi gitu. Yang verifikasi siapa. Nanti kalau misalkan eh, belum diverifikasi sama sekali, padahal Bapak Ibu sudah merasa postingan itu benar. Nah, makanya cek di sini di karyaku, kemudian di catatan verifikator ini. Nanti verifikator akan menyampaikan kekurangan dari postingan Bapak Ibu apa, kemudian nanti silahkan untuk diperbaiki sesuai dengan apa yang verifikator maksudkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian baik, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ini saya juga bicaranya agak cepat karena terkait dengan waktu juga. Khawatirnya Bapak Ibu kepala sekolah maupun teman-teman guru banyak yang masih banyak berkegiatan. Ini saya kembalikan dulu ke Pak Zakial, mungkin bisa dipandu lebih lanjut. Mungkin ada sedikit tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. nggih, nun sewu Pak Philip, monggo Pak Pak Philip. David, Saya kira apa langsung ini? nggih, Pak David. Bisa langsung Pak Zakial, yang perlu disampaikan Pak Zakial bisa langsung aja Oh, nyambung. gitu. Ya, terima kasih Pak Kabid dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Ibu perlu diketahui kegiatan hari ini sifatnya urgent, agak darurat juga karena kita mempunyai target untuk pencatatan rekor muri yang akan dilaksanakan itu tanggal 25 November bersamaan dengan Hari Guru Nasional. Dan rekor muri ini tidak main-main, Museum Rekor Indonesia. Jadi tidak hanya tingkat lokal saja nanti. Dan kemarin kami koordinasi dengan BBGTK juga, langsung dengan Kepala BBGTK, bahwasannya beliau siap untuk memfasilitasi share atau memviralkan rumah inovasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan tanggal 25 yang rencananya kegiatan kita akan diikuti oleh BBGTK juga, dan kemarin informasi dari BBGTK bahwasannya akan ada Pak Menteri yang akan ke Jawa Timur, dan bisa jadi beliau akan ikut bergabung juga kalau memang memungkinkan seperti itu. Jadi itulah urgensinya Bapak Ibu. Jadi Dinas Pendidikan, kami mewakili Dinas Pendidikan juga untuk memberikan penguatan bahwasannya mohon benar-benar ini menjadi perhatian dan mohon dukungannya agar kebanggaan ini bukan kebanggaan dari Dinas Pendidikan saja, tetapi dari kita sebagai guru yang ada di satuan pendidikan. Karena yang diapresiasi kemarin oleh Kepala BBGTK yaitu guru, dan beliau menyatakan dengan sangat tulus sekali bahwasannya mendapatkan berita terkait apa yang ada di Kota Probolinggo. Beliau bolak-balik menyatakan sangat bahagia sekali, dan itulah kenapa kegiatan kali hari ini itu berlangsung sangat cepat dan sangat mendadak sekali untuk mengejar target. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal juga yang akan saya informasikan terkait Rumah Inovasi Guru ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada dua kategori guru. Ada guru yang telah mengunggah di Rumah Inovasi mulai bulan Mei, ada guru yang belum. Diharapkan guru yang setelah mengunggah untuk segera cek unggahannya dan disesuaikan dengan standar. Karena di rekor muri kita harus punya standar sendiri, kita harus punya standar agar menjadi sebuah tulisan yang
sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau sebelumnya hanya sebuah tulisan deskripsi, setelah itu dibuktikan dengan foto-foto. Nah, karena ini akan dicatatkan di rekor muri, makanya harus ada sebuah latar belakang. Di situ tidak ada kegiatan praobservasi penelitian sebelum kegiatan inovasi itu dilaksanakan. Jika Bapak Ibu mempunyai data, itu bisa dimasukkan. Jadi standar atau sistematika yang kami share itu adalah standar minimal. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Ketika menulis, mungkin Pak Aris dicontohkan Pak Aris yang tadi Pak Aris punya Pak Aris sendiri itu. Ketika menulis latar belakang, yang punya Pak Aris. Oke. Ketika menulis latar belakang, di situ ada poin-poin yang minimal bisa dimasukkan. Itu adalah semacam acuan juga bagi Bapak Ibu guru untuk menulis setiap poin atau latar belakang dan lain sebagainya. Punya Pak Aris di sini ditulis A, B, C, D, misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu, ketika tidak menulis seperti ini, itu tidak masalah. Jadi langsung berupa sebuah paragraf. Langsung berubah sebuah paragraf, itu bagaimana kondisi ideal yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Misalnya murid yang aktif, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, itu informasi untuk edit ya. Jadi yang sudah mengunggah ya, untuk segera cek unggahannya sebelumnya untuk disesuaikan dengan sistematika. Yang belum mengunggah diwajibkan juga mungkin nanti Pak Kabid untuk ini ya, untuk memberikan penguatan untuk segera menuliskan inovasi sesuai dengan sistematika. Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwasannya Dinas Pendidikan juga punya tim kurasi nanti yang terdiri dari 40 orang. Di sana terdiri dari beberapa guru, tim dari Dinas Pendidikan, diantaranya Bapak Ibu pengawas. Selanjutnya ada juga dari tim IKUB dan IKUM. Jadi itu Bapak Ibu yang akan mengkurasi nanti. Jadi selama mulai hari ini sampai tanggal 22, mohon Bapak Ibu mengedit postingannya yang sudah memposting, dan kami akan melakukan kurasi. Tolong dicek secara berkala juga karena ada komunikasi nanti antara tim kurator dengan Bapak Ibu bisa melalui platform Rumah Inovasi. Jadi seperti itu. Bapak Ibu juga perlu ditegaskan, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengimbau kepada seluruh guru untuk masuk di saluran WhatsApp yang sudah di-share. Karena itu merupakan komunikasi langsung nanti dari Dinas Pendidikan, khususnya Ibu Kepala Dinas, dengan seluruh jajaran di satuan pendidikan, baik guru maupun kepala sekolah. Dan insya Allah saluran tersebut tidak hanya akan digunakan pada saat ini saja, tetapi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Mungkin itu saja penguatan dari saya, Pak Aris dan Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih Mas, dua-duanya, Mas Aris sama Pak Zakial. Terima kasih Mas Aris dan Pak Zakial terkait apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang juga tergabung di dalam link YouTube kegiatan siang hari ini, dimohon dengan sangat Bapak Ibu, barangkali Kepala Sekolah juga punya karya inovasi bisa diunggah, dan nanti template atau beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Aris dan Pak Zakial tadi mungkin bisa di-share di grup kepala sekolah untuk diketahui bahwa yang harus disesuaikan unggahan inovasinya adalah seperti ini. Nah, ini mungkin perlu disampaikan sehingga nanti tidak ada lagi kesalahan. Karena waktu kita sangat mepet sekali, sangat
sangat pendek sekali. Tanggal 25 diharapkan sudah bisa terkurasi, kemudian sudah bisa masuk dalam MURI tersebut. Ya, semoga bisa dalam waktu yang sangat pendek ini. Dan kami berharap kerjasamanya kepala sekolah seluruhnya, dan melalui kepala sekolah juga mohon Bapak Ibu guru juga diberikan stressing untuk kegiatan ini, dan Bapak Ibu guru yang juga mengikuti kegiatan ini dan mungkin yang tidak mengikuti mohon disampaikan agar bisa mengunggah hasil karya inovasinya. Saya yakin kalau satu guru satu karya inovasi ini maka akan ada sekitar 3.000 karya inovasi ini akan terunggah dalam satu hari ini. Bisa jadi seperti itu. Ini belum penilai, belum pengawas, misalnya ngunggah, belum kepala sekolahnya sendiri. Jadi kalau kepala sekolah dan guru terhitung itu sekitar 3.000 atau 4.000 orang, anggap itu semuanya guru, itu yang tergabung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, baik negeri khususnya, negeri dan swasta juga. Nah ini kalau bisa dipenuhi, maka insya Allah kita akan memegang rekor MURI untuk karya inovasi se-Indonesia, bahkan sedunia barangkali ya. Ini karya inovasi terbanyak di Indonesia atau di Probolinggo yang ini baru pertama ketika kami sampaikan ke waktu rapat daring bersama Pak Abu Khair dengan BPGTK, beliau juga menyampaikan wah ini baru pertama kali nih ada yang karya inovasi dimurikan, diukurkan MURI, dicatatkan di rekor MURI. Nah, inilah sebagai bentuk penghargaan, apresiasi kepada Bapak Ibu guru, karena kami tidak bisa memberikan penghargaan yang secara personil. Karena kalau secara personil juga bingung nanti mau diberikan apa. Mutak koboan apa yang untuk mandi itu ya posok ke iku kan kok nemeni contoh misalnya. Nah, makanya inovasinya jadi lebih berharga, dicatatkan di rekor MURI sehingga nanti ini menjadi sejarah bagi Bapak Ibu semuanya, bagi kita semua bahwa Probolinggo telah mencatatkan hasil karya inovasinya ini. Dan ini tidak hanya berhenti di situ, itu akan bergulir terus, berjalan terus. Siapapun nanti kepala dinasnya, siapapun ketenagaannya, siapapun pengurus di inovasi ini, maka ini harus tetap bergulir. Maka perlu ada regenerasi nanti ke depan, Pak Irfan dan teman-teman, Pak Aris dan teman-teman juga tetap meregenerasi kegiatan rumah inovasi itu sehingga nanti ini tetap berjalan sampai kapanpun. Jangan sampai mati, karena bagaimanapun juga ini akan sangat berharga, akan menjadi sebuah sejarah, jadi dokumen bagi kita semuanya bahwa besok kalau saya pensiun masih tetap bisa melihat, wah karya inovasinya teman-teman ternyata sudah bisa 5.000. Bahkan ketika saya pensiun mungkin sudah 10.000 karya inovasi yang ada itu. Ya. Nah itu barangkali, kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Guru? Oh di YouTube ya, link YouTube nanti bisa pakai chat aja. Nanti bisa Mas Aris nanti bisa menjawab bersama Pak Zakial terkait pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada yang perlu sampaikan Bapak Ibu, mungkin dari penilai, mungkin pengawas atau yang lain. Kalau tidak ada, segera mungkin masuk channel semua Pak Labib, untuk dibawa channel saluran untuk masuk saluran ini WhatsApp semua. Oh iya, untuk saluran channel ya. Di channel itu mohon Bapak Ibu masih semuanya. Ada 132 Bapak, masih ada 132 yang belum yang masuk. Yang masuk. Berarti masih ada 1.000 lebih yang belum masuk. Mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah, link channel itu untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa bergabung. Karena di situ banyak informasi-informasi terkait kegiatan ini, kegiatan inovasi guru ini, sehingga nanti jadi gini, yang tergabung itu memang tidak harus semuanya menulis ya. Saya nggak senang nulis, nggak senang buat inovasi ya barangkali juga nggak. Jadi tidak ada paksaan untuk itu. Tapi harapan kami ke depan bahwa semuanya bisa membuat karya inovasi. Karena ini saya yakin kalau guru itu pasti punya karya inovasi yang belum bisa tertuangkan atau belum tertulis atau bisa disampaikan dalam bentuk file atau dokumen. Sehingga kalau itu ada, ide-ide itu ada, berkonsultasilah atau berdiskusilah dengan teman-teman yang sudah unggah inovasi, apa caranya sebenarnya saya kira bisa. Kalau kerja sendiri nggak bisa, cari kelompok. Kalau kelompok 1, 2 nggak bisa, cari 10 kelompok, 10 orang dalam satu kelompok untuk bisa bekerja sama. Jadi jangan takut untuk berbuat. Salah itu bukan hal yang salah bukan suatu hal yang memalukan, tapi kesalahan dalam hal kebaikan saya yakin masih akan perlu ada perbaikan-perbaikan ke depan.
Kegagalan bukan adalah kesuksesan yang tertunda kalau itu merasa gagal, tapi insya Allah tidak ada yang gagal dalam hal ini. Mungkin itu semuanya. Terima kasih Mas Aris sudah menyampaikan beberapa hal. Semoga ini bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru